Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Saya sendiri sebagai pemateri 1, Depi Kurniawati sebagai pemateri kedua, Maili Fadia Sahara sebagai pemateri ketiga, dan Wiwi Yuli Hastuti sebagai pemateri keempat. Untuk mempersingkat waktu, saya sendiri Lina Susanti akan menyampaikan materi pertama, yakni tentang pengertian kaidah fikih. Baiklah, pengertian kaidah fikih. Kuwait merupakan bentuk dari jamak dari kaidah yang kemudian dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah kaidah yang berarti aturan atau patokan. Ahmad W. menambahkan bahwa kaidah bisa berarti al-asas, dasar atau pondasi, al-qunun, peraturan dan kaidah dasar, al-wabda, prinsip, dan al-nasak yang berarti metode atau cara. Secara etimologi, kaidah-kaidah fikih adalah dasar-dasar atau asas-asas yang berkaitan dengan masalah atau jenis-jenis fikih. Sedangkan dalam tinjauan terminologi, kaidah mempunyai beberapa arti. Salah satunya menurut Ahmad Asy-Syafi'i dalam buku Ushul Fikih Islami mengatakan bahwa kaidah itu adalah kaum yang bersifat universal yang diakui oleh satu satuan hukum juz'i yang banyak. Sedangkan mayoritas ulama usul fikih mendefinisikan kaidah dengan hukum yang biasa berlaku yang bersesuai dengan sebagian besar baginya. Baiklah, itulah pengertian kaidah fikih. Selanjutnya, materi kedua akan dilanjutkan oleh Depi Kurniawati, kepadanya untuk dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Kurniawati akan membahas tentang kaidah-kaidah fikih. Yang pertama, dari segi fungsi atau peran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kaidah sentral adalah kaidah yang memiliki cakupan yang luas atau disebut juga dengan qawaid al-kubra asasiyat. Yang kedua, kaidah marginal adalah sesuatu yang telah ditentukan sebagai syarat. Kesimpulannya adalah kaidah yang cakupannya lebih atau bahkan sangat sempit sehingga tidak dihadapkan dengan furu'. Yang kedua, dari segi mustasnayat atau pengecualian. Ditinjau dari segi ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kaidah yang tidak mempunyai pengecualian, contohnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kaidah yang mempunyai pengecualian adalah kaidah yang mempunyai pengecualian kaidah itu sendiri. Yang ketiga, dari segi kualitas, kaidah dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, kaidah kunci adalah bahwa seluruh kaidah fikih pada dasarnya dapat dikembalikan kepada suatu kaidah. Yang kedua, kaidah asasi, yaitu kaidah fikih yang tingkat kesahihannya dapat diakui oleh seluruh aliran umat Islam. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Maili. Perbedaan kaidah fikih dengan dabit. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa kaidah fikih itu berbeda dengan dabit al-fikih. Perbedaan kaidah fikih dengan dabit fikih itu terletak pada cakupannya. Kaidah fikih mencakup banyak bab fikih, sedangkan dabit hanya mencakup satu bab fikih tertentu. Menurut Ali Ahmad Nadawi menjelaskan bahwa perbedaan kaidah fikih dengan dabit fikih yaitu yang pertama, kaidah fikih lebih umum daripada dabit fikih. Yang kedua, kaidah fikih lebih banyak dihadapkan kepada furu' dibandingkan dabit fikih. Yang ketiga, dalam kaidah fikih banyak asas dibandingkan dabit fikih. Mungkin hanya itu saja yang kami dapat sampaikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Hastuti.
saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kaidah fikih. Dalam hal ini, beberapa peneliti menjelaskan sejarah kaidah fikih dengan menentukan periodisasinya menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu fase pertumbuhan dan pembentukan. Fase ini berlangsung selama 3 abad lebih dari zaman kerasulan hingga abad ketiga Hijriah. Periode ini dari segi fase sejarah Islam dapat dibagi menjadi 3 dekade, yaitu yang pertama zaman Nabi, zaman Tabi'in, dan zaman Tabi'in. Ketiga zaman ini dianggap sebagai zaman kejudutan karena tidak ada lagi ulama pendiri mazhab. Yang kedua yaitu fase perkembangan dan kodifikasi. Dalam sejarah hukum Islam abad keempat dikenal sebagai zaman taklid. Pada zaman ini sebagian besar para ulama melakukan tarjih pendapat imam mazhabnya masing-masing. Menurut Ibnu Khaldun, ketika mazhab tiap imam fikih menjadi ilmu khusus bagi para pengikutnya dan tidak ada jalan untuk melakukan ijtihad, ulama melakukan tanzir atau penyamaan masalah-masalah untuk dihubungkan serta memilahnya ketika terjadi ketidakjelasan setelah menyederhanakannya kepada dasar-dasar tertentu dari mazhab mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.